Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, syubhatu man yamtani'u min lafzati la adri. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam mengajar. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai syubhatu man yamtani'u min lafzati la adri, yaitu syubhat yang diberikan oleh orang yang terhalang, atau oleh orang yang enggan untuk mengucapkan la adri, untuk mengucapkan saya tidak tahu ketika ditanya mengenai suatu permasalahan yang dia tidak fahami. Kemudian qauluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa innama yamtani'u min la adri man qalla ilmuhu. Dan sesungguhnya seseorang yang enggan untuk mengucapkan la adri itu adalah orang yang sedikit ilmunya. Wa qassurat ma'rifatuhu, dan juga pendek atau sedikit pengetahuannya. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. La tujadu fil matbu'i. Ungkapan ma'rifatuhu tadi, atau penggalan kata ma'rifatuhu, itu tidak ditemui di yang tercetak. Artinya dari Risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi. Wahia muthbatatun fil asli. Namun, lafadz ma'rifatuhu ini itu ditemui di asalnya, yaitu Al-Majmu', buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wassiyaqu yastada'iha. Adapun konteks dari kalimatnya, itu memerlukan adanya ma'rifatuhu tadi. Kita kembali ke atas. Wa dha'ufat taqwahu. Dan sesungguhnya orang yang enggan atau terhalang untuk mengucapkan la adri itu hanyalah seseorang yang lemah ketakwaannya. Li'annahu yakhafu liqusurihi an yasquta min a'yuni sa'ilihi. Nah, mengapa ada mungkin ulama atau ustadz atau pengajar yang terhalang untuk mengucapkan la adri, ya saya tidak tahu, ketika ditanya suatu permasalahan yang dia tidak fahami? Karena li'annahu yakhafu liqusurihi an yasquta min a'yuni sa'ilihi. Karena orang yang enggan mengucapkan la adri tersebut itu khawatir atau takut dengan kekurangan dirinya tadi, yaitu kekurangan, ya mungkin dia menganggap mengucapkan saya tidak tahu itu adalah kekurangan. Maka takut atau khawatir dengan kekurangan tersebut, itu dia akan jatuh di hadapan atau dalam pandangan orang-orang yang bertanya kepada pengajar tersebut atau kepadanya. Ausami'ihi, atau juga takut dengan kekurangannya itu akan jatuh di hadapan orang-orang yang mendengarkan ceramahnya mungkin. Wa huwa jahalatun minhu. Padahal dia itu sesungguhnya dalam keadaan bodoh mengenai perkara tersebut, yang ditanyakan tersebut. Fa innahu biiqdamihi 'alal jawabi fi ma la ya'lamuhu yadurru nafsahu wa ghairahu. Padahal jika seorang pengajar itu terlalu berani untuk menjawab perkara yang sebetulnya dia tidak memiliki ilmu
mengenai hal tersebut, yadurru nafsahu wa ghairahu. Ya, yadurru nafsahu wa ghairahu. Maka itu akan memudaratkan dirinya sendiri dan juga ya membahayakan orang lain. Wa qad yabu'u bil khizyil ajili, dan sungguh orang yang seperti itu, yang terlalu berani memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang dia tidak memiliki ilmunya, itu sungguh telah tertimpa kehinaan yang disegerakan. Wal ifmil ajili. Dan orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan atau akan ditimpa dosa di masa yang akan datang. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hakadha fil matbu'i. Tadi yang dituliskan dalam penggalan tadi itu adalah sebagaimana yang tercetak di risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi. Wa fi nuskhatil Qasimi, adapun di naskahnya Al-Qasimi, itu tulisannya wa qad yabu'u bil khizyil ajili awwalan tsummal ajili. Dan sungguh ya orang yang seperti itu tadi itu tertimpa kehinaan yang disegerakan ya pada awalnya, kemudian juga akan tertimpa kehinaan di masa yang akan datang. Wa fil asli, adapun di asalnya yaitu di Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu dituliskan yabu'u bil ithmil azimi. Yabu'u bil ithmil azimi, yaitu tertimpa dosa yang besar. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau menjelaskan, ya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini, fasadu hadhihi syubhati min wajhaini. Kerusakan dari syubhat ini dari dua sisi. Hadhihi syubhatun, hadhihi syubhatu man yatasarra'u fil fatwa. Ini adalah syubhat dari seseorang yang terlalu terburu-buru dalam berfatwa. Wa ya'nafu min an yaqula la adri. Kemudian dia benci atau enggan untuk mengatakan la adri, yang mengatakan saya tidak tahu. Ketika misalnya ditanya suatu perkara yang memang dia tidak memahaminya. Wa hiya khaufu suqutihi min a'yuni sa'ilihi. Yaitu dia khawatir dia akan jatuh di hadapan orang-orang yang bertanya kepadanya. Au sami'ihi, dan juga dia khawatir dia akan jatuh ya, di hadapan orang-orang yang mendengarkan ceramahnya. Au wasfihi biqillatil ilmi, dan juga dia khawatir ya, dia takut disifati dengan sedikitnya ilmu. Ya, artinya karena dia tidak bisa menjawab tanyaan yang diajukan kepadanya, ya dia mungkin karena tidak tahu kemudian tidak dapat menjawab pertanyaan yang mungkin diminta, ya pertanyaan yang diajukan oleh penanya, ya kemudian khawatir disifati dengan bahwa dia tidak memiliki ilmu. Wa hadhihi jahalatun minhu. Maka yang seperti ini adalah sesungguhnya kebodohan dari dirinya. Li'anna hadza dalilun ala dha'fit tiyanati. Ya li'anna hadza dalilun ala dha'fit tiyanati. Karena justru yang seperti ini, ya dia enggan atau tidak mau mengucapkan la adri ketika dia tidak tahu suatu perkara, itu adalah petunjuk atau indikator lemahnya agamanya. Wa qillatil ma'rifati, dan ini juga menjadi petunjuk atau menjadi indikator dari sedikitnya ilmu yang dimilikinya. Li amroini, karena
dua perkara atau dapat dilihat dari dua sisi. Al-awwalu, perkara yang pertama, annahu biiqdamihi 'alal jawabi 'ala su'alin la ya'lamuhu. Karena kalau ustadz ya atau pengajar tersebut itu terlalu berani untuk menjawab pertanyaan yang sebetulnya dia tidak mengetahui jawabannya, yakunu qad darra nafsahu. Ya, sungguh itu justru membahayakan dirinya sendiri. Wa darra ghairahu, dan juga membahayakan orang lain. Dararan 'aziman mimman aftahu. Dengan kerusakan yang besar ya, dari orang lain yang meminta fatwa kepadanya. Atau maaf, afta, memberikan fatwa, berarti kerusakan yang didapatkan oleh dirinya, itu justru ya lebih besar daripada kerusakan yang didapatkan oleh orang yang diberikan fatwa. Au wasalat ilaihi fatwahu. Atau orang yang mendapatkan fatwa itu, namun tidak secara langsung. Mungkin melalui perantaraan orang lain, atau melalui perantaraan media-media, ya media informasi, dan lain sebagainya. Wala siyama idza kanatil fatwa li syakhsin qad dhahaba wa la ya'rifuhu. Dan terlebih lagi jika fatwa tersebut diberikan kepada individu yang setelah bertanya itu kemudian dia pergi. Dan seseorang yang berfatwa, ustadz atau ulama yang berfatwa tersebut tidak mengenali siapa yang tadi meminta fatwa. Au biwasitati wasaila i'lamiyatin yas'ubu tadarukuha. Atau ada orang-orang yang menerima fatwa tersebut melalui berbagai macam media atau sarana informasi. Yang kalau misalnya ternyata fatwa tersebut keliru, itu akan sulit untuk mengoreksi hal tersebut. Karena kalau fatwa tersebut sudah diakses orang banyak, kita tidak tahu siapa saja yang mengakses fatwa tersebut. Untuk mengoreksi ya kepada semua orang yang membaca tentu akan sulit. Nah, itu adalah kerusakan dari syubhat ini dari satu sisi. Atsani, kemudian sisi yang kedua, annahu qad yabu'u bil khizyil ajili awalan. Bahwa orang yang seperti itu, yang enggan untuk mengucapkan la adri, itu sungguh dia telah tertimpa kehinaan yang disegerakan. Ya, pada awalnya. Tsummal ithmil ajili. Ya, kemudian ya, dia juga akan tertimpa dosa di masa yang akan datang. Mengapa? Li'annahu qad yashtahiru khata'uhu bainan nasi. Ya, karena sungguh atau terkadang kekeliruannya itu akan tersebar di antara manusia. Fayaqa'u fima farra minhu. Maka justru dia akan terjatuh pada perkara yang sebelumnya dia berlepas diri darinya. Ya, karena mungkin tadinya itu dia berlepas diri dari tidak ingin dianggap keliru, namun justru dia terjatuh dalam kekeliruan. Wa yattasifu 'indahum bimahtaraza minhu. Dan juga akhirnya, ya karena dia tersebar kekeliruannya, dia justru akan disifati ya di sisi para manusia dengan apa-apa yang tadinya itu dia berhati-hati atau waspada darinya. Ya, karena pasti seorang pengajar, seorang ulama, seorang ustadz itu waspada dan berhati-hati dari terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, namun justru dia akan disifati di sisi manusia dengan hal tersebut. Nas'alullahas salamata. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari perkara ini. Kemudian wa an Malik bin Anasin qala. Ya, dari Malik bin Anas
rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Haddatsani Rabi'atu banu Abi Abdirrahmani. Ya, telah meriwayatkan kepadaku Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ya, beliau mengatakan, Rabi'ah mengatakan, qala li banu Khaldata. Ya, Ibnu Khaldah telah berkata kepadaku, wa kana ni'mal qadhi. Dan dahulu Ibnu Khaldah itu adalah sebaik-baik qadhi. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldah? Ya Rabi'atu, wahai Rabi'ah, inni aron nasa qad ahatu bika. Sesungguhnya saya melihat para manusia itu ya mengenali atau mengelilingi dirimu, ya mengelilingi, mengepung dirimu. Fa idza sa'alaka ar-rajulu an mas'alatin, maka jika ada seorang laki-laki yang bertanya kepadamu mengenai suatu perkara, fala takun himmatuka an tukhallisahu. Maka jangan jadikan hasrat utamamu, ya ketika ingin menjawab pertanyaan tersebut, itu jangan jadikan hasrat utamamu itu untuk ya memurnikan atau menyelamatkan orang tersebut. Walakin litakun himmatuka an tukhallisa nafsaka. Akan tetapi hendaknya jadikanlah hasrat utamamu itu untuk memurnikan atau menyelamatkan dirimu sendiri. Artinya ketika ada seseorang yang meminta fatwa, maka yang pertama dipikirkan itu adalah keselamatan dirinya sendiri. Jangan sampai karena keliru dalam berfatwa, ya akhirnya dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Jadi memikirkan keselamatan dirinya sendiri, ya baru kemudian ketika sudah mengetahui niatnya tulus, ya kemudian mengilmui apa yang akan dijawab, nah barulah kemudian dia menjawab. Ini adalah sifat wara', berhati-hatinya para ulama terdahulu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Ma'rifatu wa Tarikhu. Ya, buah karya Ya'qub bin Sufyan Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata sittin wa khamsina wa khamsi mi'atin, halaman 556. Dan ini juga dapat dilihat di Ibtalul Khiyali. Ya, kitab Ibtalul Khiyal, buah karya Yalibni Battata, buah karya Ibnu Battah. Safhata thalathin wa ishrina wa mi'atin, halaman 123. Kemudian Al-Faqihu wal-Mutafaqihu, ya buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata thamanin wa khamsina wa thalathimi'atin, halaman 358. Kita kembali ke atas. Wa qala al-Imamu Malikun, dan berkata al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man su'ila an mas'alatin, barang siapa yang ditanya mengenai suatu perkara, fayanbaghi lahu qabla an yujiba fiha, maka hendaknya seorang mufti atau seorang pengajar sebelum menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, ya, itu hendaknya an ya'ridu nafsahu 'alal jannati wan nari. Jadi hendaknya seorang mufti sebelum menjawab ya, pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, itu hendaknya menghadirkan dalam jiwanya, yang menampakkan dalam dirinya ya, gambaran surga dan neraka. Jadi sebelum menjawab itu menghadirkan dalam dirinya gambaran surga dan neraka. Wa kaifa yakunu khalasuhu fil akhirati. Dan bagaimana ya keadaannya atau keselamatannya di akhirat nanti. Tsumma yujibu fiha. Nah, kemudian setelah menimbang-nimbang, ya apakah dengan menjawab ini akan lebih mendekatkanku kepada surga atau lebih mendekatkan diriku kepada neraka. Ya, setelah ditimbang-timbang, kemudian setelah yakin baru
menjawab permasalahan tersebut. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Tartibul Madariki, ya buah karya Qadhi Iyad, rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Tis'in wa Sab'ina wa Mi'atin, halaman 179. Kita kembali ke atas. Walihada fa inna ulama anal ajilla'a, ya walihada fa inna ulama anal ajilla'a, dan oleh karena itu para ulama kita yang mulia yulqa 'alal wahidi minhumus su'alu fi ilmin 'ala fihi ka'buhu. Jadi dahulu para ulama kita yang mulia itu misalnya dibacakan kepada salah seorang dari ulama tersebut ya pertanyaan pada suatu ilmu yang 'ala fihi ka'buhu, yang sebetulnya dia itu mulia atau dia itu sebetulnya memiliki pemahaman yang baik di dalam ilmu tersebut. Ya, jadi sudah dianggap ahli dalam ilmu tersebut yang ditanyakan. Fa in lam yahdurhul jawabu, ya, namun jika ketika ditanya itu tidak hadir jawabannya pada saat itu. Ya, artinya beliau tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan pada saat itu. Badara biqaulihi, maka akan bersegera mengucapkan la adri, ya saya tidak tahu. Au Allahu a'lamu, atau Allah lah yang lebih mengetahui. Kita lihat catatan kaki. Unzur, ini dapat dilihat di Masailul Amil Akhiri, ya li Syaikhi Abdul Aziz bin Bazin, buah karya Asy-Syaikh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, riwayata Abdurrahman bin Abdullah bin Husainin, yaitu dari riwayat Abdurrahman bin Abdullah bin Husain. Safhata 30, dapat ditemukan pada halaman 30. Kemudian safhata arba'in wa sittina, dan juga pada halaman 64. Wa safhata sab'in wa khamsina, dan juga pada halaman 57. Wa safhata thnatai wa sab'ina, dan halaman 72. Wa safhata ihda wa tis'ina, dan halaman 91. Wa safhata thnatai wa khamsina wa mi'atin, dan halaman 152. Wa safhata khamsin wa khamsina wa mi'ataini, dan halaman 255. Wa safhata sittin wa khamsina wa mi'ataini, dan halaman 256. Wa safhata ihda wa sittina wa mi'ataini, dan halaman 261. Wa safhata thalathin wa sittina wa mi'ataini, dan halaman 263. Kita kembali ke atas. Ghaira mustaknifin, ya, tanpa merendahkan orang yang bertanya. Wala mubalin, dan juga tidak peduli. Ya, tidak peduli dengan apa? Bima yakunu laha min atharin fi nufusi sami'ihi. Dan ketika menjawab saya tidak tahu atau Allahu a'lam, itu tidak merendahkan orang yang bertanya, dan juga tidak peduli ya pengaruh apa yang nanti akan timbul di jiwa atau di hati para pendengarnya. Ya, karena bisa jadi nanti di hati para pendengarnya itu terlintas, oh ternyata ulama ini itu ilmunya sedikit. Ya, atau ulama ini itu ternyata banyak tidak tahu. Ya, tanpa mengkhawatirkan hal tersebut, badara biqaulihi, bersegera untuk mengatakan la adri. Kemudian beliau melanjutkan syarhu hadithi al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thaubai zurin. Syarah dari hadis yang masyhur, yaitu orang yang merasa kenyang, ya, atau orang merasa yang kaya dengan apa yang dia tidak memilikinya, itu bagaikan seseorang yang memakai dua pakaian kedustaan.
qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa fil hadithi, dan di dalam hadis, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Orang yang merasa kenyang atau merasa kaya dengan apa yang dia tidak miliki, itu sebagaimana seseorang yang mengenakan dua pakaian kedustaan. Hadzal haditsu sababuhu annamra'atan ja'at ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini itu yang menjadi penyebab turunnya atau penyebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini, itu adalah ada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita tersebut kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, innali darratan." Ya, sesungguhnya aku memiliki madu. Ya, maksudnya adalah istri lain dari suaminya. Fahal alayya junahun. Ya, maka apakah aku akan mendapatkan dosa in tasyabba'tu min zauji ghairal ladzi yu'tini. Ya, in tasyabba'tu min zauji ghairal ladzi yu'tini. Ya, apakah aku akan berbuat dosa jika aku menampakkan kepuasan dari suamiku dengan suatu hal yang tidak diberikan kepadaku. Ya, jadi seolah-olah dia itu mendapatkan kepuasan, ya, atau kenyang, atau mendapatkan merasa kaya dari apa yang sebetulnya tidak diberikan oleh suaminya. Ya, Allah alam tujuannya ya supaya madunya itu merasa tidak suka. Maka faqala Rasulullahi, atau maksudnya adalah yaqulu inna zauji a'tani ma lam yu'tini. Yaitu saya mengatakan bahwa suamiku itu memberikan sesuatu kepadaku. Padahal sesuatu tersebut itu suamiku sama sekali tidak pernah memberikannya kepadaku. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Orang yang merasa kenyang atau merasa kaya dengan apa yang dia tidak diberikan, itu sebagaimana seseorang yang mengenakan dua pakaian kedustaan. Wal mutasyabbi'u, dan yang dimaksud dengan mutasyabbi' huwallazi yuri annahu syaba'anu. Yaitu seseorang yang memperlihatkan bahwa dirinya itu ya kaya atau kenyang. Walaisa kadzalika, padahal keadaannya tidak seperti itu, ya tidak kenyang dan juga tidak kaya. Kemudian wastu'ira littahalli bifadilatin lam yurzaqha. Ya. Wastu'ira littahalli bifadilatin lam yurzaqha. Maka dia akan mungkin meminjam ya atau mengambil suatu kelebihan tadi yang sebetulnya dia tidak diberikan atau tidak berhak untuk mendapatkan hal tersebut, littahalli, ya untuk menghiasi dirinya. Jadi sesuatu yang digunakan untuk menghiasi dirinya itu bukan miliknya. Ya, barangkali mengambil dari orang lain atau dia mengada-adakan cerita sendiri. Fasyabbahal mutasyabbi'a, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyerupakan al-mutasyabbi' tadi, yaitu orang yang merasa kenyang dengan apa yang dia sebetulnya tidak diberikan kepadanya. Atau al-mutasyabbi'u maksudnya adalah al-mutakatsiru wal mutazayyinu bima laisa indahu. Yaitu orang yang memperbanyak dan juga menghiasi diri dengan apa yang sebetulnya dia tidak miliki.
bila bisi thaubai zurin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan orang yang seperti itu dengan seperti seseorang yang mengenakan dua pakaian kedustaan. Wal gharadu minat tashbihi, dan tujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiripkan atau menyerupakan, ya, mutasyabbi' dengan orang yang mengenakan dua pakaian kedustaan itu adalah tahqirul musyabbahi ma'al mubalaghati fi hadzat tahqiri, yaitu perendahan atau celaan terhadap orang yang diserupakan tadi, artinya orang yang berpura-pura kenyang, dengan celaan yang sangat mubalaghah, ya, dengan hiperbola, dengan penyangatan, fi hadzat tahqiri, di dalam celaan ini. Isy'aron, ya, untuk memberitahukan bi annal izara warridaa zurun min ra'sihi ila qadamihi. Ya, bahwa sarung dan juga setelan yang digunakan itu adalah pakaian, ya, dari kepalanya sampai kakinya. Kita lihat catatan kaki, unzur, atau maaf, hadis tadi, Rajahul Bukhariyu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Raqma tis'ata asyara wa mi'ataini wa khamsi alfin. Pada hadis nomor 5219. Wa Muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Raqma thalathina wa mi'atin wa alfaini. Hadis nomor 2130. Min hadithi Asma'in, min hadithi Asma'a radhiyallahu anha, dari hadis Asma radhiyallahu anha. Wa rawahu Muslimun aidan, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, raqma tis'in wa ishrina wa mi'atin wa alfaini, nomor 2129, min hadithi Aisyata radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tadi unzur, penjelasan ini dapat dilihat di Al-Fa'iq, ya, buah karya Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ats-tsaniyah, jilid kedua, safhata sitta asyrata wa mi'ataini, halaman 216, ila safhati sab'a asyrata wa mi'ataini, sampai halaman 217. Kemudian Umdatul Qari dapat juga dilihat di Umdatul Qari, ya, buah karya Al-Aini, ini syarah dari hadis Al-Bukhari, Al-Mujallad ats-sadisa asyara, jilid ke-16, safhata sittin wa arba'i mi'atin, halaman 406. Kita lanjutkan. Wa wajhut tathniyati fi qawlihi, dan sisi, ya, penjelasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan mutsanna di sini, yang menggunakan tathniyah, yaitu thawbaizurin, ya, bukan thawbizurin tapi thawbaizurin, menggunakan dua baju. Nah, apa sisi penjelasannya? Yaitu annal mutahalliya bi syai'i ghairihi kadzaba ala nafsihi bima lam ya'khudh. Yang pertama, bahwa seseorang yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang bukan miliknya, itu sebetulnya telah berdusta kepada dirinya sendiri dengan apa yang sebetulnya dia tidak dapatkan. Wa kadzaba ala ghairihi bima lam yu'ta, dan juga dia berdusta kepada orang lain karena dia itu menghiasi dirinya dengan apa yang dia tidak diberikan, ya, tidak dianugerahi. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Dalilul Falihina, ya, buah karya Muhammad bin Allan As-Siddiqi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ar-Rabi'ah, jilid keempat, safhata tsnatai wa arba'i mi'atin, halaman 402. Kita kembali ke atas.
Wa qauluhu kalabisi thawbai zurin, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagaimana seseorang yang mengenakan dua pakaian kedustaan, huwallazi yuzawwiru 'alan nasi. Yaitu dia itu yang mengadakan tazwir, yaitu memalsukan atau membuat-buat di hadapan manusia. Ya, membuat sesuatu yang palsu, yang sebetulnya tidak demikian. Fa yatazayya biziyyi ahlil ilmi mathalan. Ya, misalnya seseorang itu berpakaian dengan pakaiannya ulama. Ya, pakaian yang seperti pakaiannya orang yang berilmu. Sebagai contoh. Liyaghtarra bihin nasu, ya, supaya manusia itu tertipu, menyangka bahwa dia itu adalah ulama atau orang yang berilmu. Walaisa huwa bitilkas sifati, ya, padahal sebetulnya dia tidak memiliki sifat tersebut, ya, tidak berilmu, namun pura-pura berilmu dengan mengenakan pakaian ulama. Qalahun Nawawi, ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita lihat catatan kaki. Unzur, ini dapat dilihat di Riyadhus Shalihin. Ya, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, safhata khamsi mi'atin, halaman 500. Kita kembali ke atas. Wa thawbuz zuri, dan yang dimaksud dengan thawbuz zur di sini adalah huwa thawbul kadhibi wal buhtani, yaitu pakaian kedustaan dan juga pakaian kebohongan. Wa innama ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tashbiha 'ala at-tathniyati la 'ala al-ifradi. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan penyerupaannya, dalam penyerupaan beliau itu menggunakan tathniyah, yang menggunakan mutsanna, thaubai. Ya, bukan mufrad, yaitu thawbizuri, tidak, tapi thawbaizurin, bukan thawbizurin. Mengapa liwujudi torfaini? Ya, karena ada dua sisi dalam pembahasan ini. Yaitu apa? Al-akhdhi wal-idhari. Yaitu mengambil sesuatu yang sebetulnya bukan miliknya, wal-idhar, dan menampakkan sesuatu yang bukan miliknya. Fahuwa muzawwirun, dan orang yang seperti itu adalah pemalsu. Ya, orang yang memalsukan, yang mengada-adakan sesuatu yang sebetulnya bukan miliknya. Li'annahu akhadha thawban laisa lahu, ya, karena dia mengambil baju yang sebetulnya bukan miliknya. Wa huwa muzawwirun fi idharihi linnasi, dan juga dia kemudian memalsukan, ya, dengan menampakkannya di hadapan manusia. Ka'anna hadha thawba milkun lahu, ya, seolah-olah baju tersebut itu adalah miliknya sendiri. Wal haqiqatu, ya, wal haqiqatu annahu laisa lahu, padahal hakikatnya itu baju tersebut bukan miliknya. Fahakadza man adhara annahu yuhsinul ilma wa yaqdiru 'alal fatwa. Dan sama keadaannya bagi orang yang menampakkan bahwa dia itu memahami ilmu dengan baik dan juga mampu untuk berfatwa. Fahuwa muzawwirun tahammulan. Ya, maka dia itu, ya, pemalsu, ya, dari sisi sikapnya. Wa muzawwirun adaan, dan juga dia adalah seorang pemalsu dari sisi pelaksanaannya. Fahuwa muzawwirun. Ya, maka dia adalah seorang yang pemalsu. Li'annahu yufti bi syai'in lam yatalaqqahu an ghairihi. Karena dia itu berfatwa mengenai suatu perkara yang sebetulnya dia belum pernah pelajari dari orang lain sama sekali. Ya, belum pernah dia mempelajari ilmu tersebut sama sekali dari ulama atau dari ustadz. Wa muzawwirun aidon, dan juga dia adalah seorang pemalsu. Li'annahu yu'addi li ghairihi hadhil fatwa. Ya, karena dia yang melaksanakan, ya, atau
menyampaikan kepada orang lain fatwa ini. Ya, maka ini adalah peringatan yang keras kepada siapapun yang terlalu berani berfatwa tanpa ilmu. Semoga kita dilindungi dari perkara ini. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.